Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'dah. Wa ba'du, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita membaca, mendengar, memahami hadis Rasulullah alaihi afdalu as-salati wa atammu taslim terkait dengan takwa, dan bagi yang punya saya akan bacakan nomor 8. Hadis ini adalah masyhur, diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, dan saya nukil dari Sunan Abi Dawud, juga Sunan atau Jami' At-Tirmidzi, juga Ibnu Majah di dalam sunannya, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Ad-Darimi di dalam musnadnya, as-sunannya, dan lafaz yang saya nukil ini adalah riwayat Imam At-Tirmidzi melalui salah seorang sahabi bernama Al-Irbad Ibnu Sariyah. Kata beliau, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadah. Kata beliau, Rasulullah memberi kami mau'izah atau nasihat pada suatu hari setelah sholat subuh, persis setelah salam. Beliau menjelaskan bahwa mau'izah Rasul itu seperti apa. Kata beliau, mau'izah Rasul itu adalah mau'izatan balighatan zarifat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu. Ini adalah karakteristik mau'izah Rasulullah yang harus kita tiru. Kata beliau, mau'izah Rasul itu adalah balighah, jelas, terang, gamblang, bersastra, tetapi membekas. Zarifat minhal uyun, mata kami tak mampu menahan air mata yang meleleh. Wa wajihat minhal qulub, dan hati-hati kami pun membelalak dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita garis bawahi, umat sekalian. Mau'izah itu adalah mestinya seperti itu. Kemudian faqala rajulun, karena begitu Rasulullah memberikan mau'izah, ada komentar dari salah seorang sahabi mengatakan, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Rasulullah, seolah ini adalah pesan Anda terakhir Rasul, seolah-olah engkau melakukan wada'. Wada' itu adalah dadah, pertemuan terakhir, tidak akan ada lagi pertemuan setelah ini wahai Rasul. Maka dari itu beliau meminta, famada ta'adu ilaina ya Rasulullah, apa kira-kira ikatan yang bisa kita selalu berada dalam satu ikatan? Kami dengan Anda berada dalam satu tautan, satu ikatan. Apa itu Rasulullah? Tolong berikan kepada kami. Rasul pun memenuhi permintaan sahabi ini. Kemudian Rasul berwasiat. Kata beliau begini. Jadi ahdun dalam kata tadi itu sebetulnya wasiat. Jadi tolong kami wahai Rasul beri pesan, beri wasiat.
Lalu Rasul memberikan wasiat, memenuhi apa yang dimohonkan, diusulkan oleh sahabat itu. Kata beliau begini, usikum bitaqwallah. Satu, aku berpesan kepada kalian, wahai para sahabat saat itu, wahai kaum muslimin, jamaah tarawih pada malam hari ini wasiat Rasulullah. Aku berwasiat, aku berpesan kata Rasul, bertakwalah kalian kepada Allah. Satu. Dua, wassam'i wa ta'ah. Seperti tadi malam juga, sam'an wa ta'atanlah kamu. Sam'an, mendengar, wa ta'ah, taat. Jangan tidak mendengar tidak taat. Jangan tidak mendengar taat. Gimana tidak mendengar taat? Jangan taat tapi tidak mendengar. Yang benar adalah sam'an, mendengar. Berarti dengar dulu apa instruksinya, apa pesannya, jelas dulu penjelasannya. Baru setelah itu konkret, operasionalkan, implementasikan, jalankan, amalkan. Kata beliau, wa in abdun habasyi, betapapun yang memimpin ataupun yang memerintah kalian itu adalah abdun, seorang hamba Habasyi, berasal dari negara Afrika, Ethiopia sekarang. Kemudian Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata beliau, siapa yang panjang umurnya sampai beberapa dekade ke depan, dan kita termasuk di akhir zaman, abad ke-15 dari dibangkitkannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wajar kalau pada zaman kita sekarang terjadi apa yang disampaikan oleh Rasul. Kata beliau, aku berpesan pada kalian ya, ingat, siapa yang ya'is, hidup sampai dengan masa itu, maka dia akan melihat ikhtilaf. Ikhtilaf itu penyebab iftiraq. Iftiraq itu pecah, ikhtilaf itu kelangkaan. Jadi upayakan jangan ikhtilaf, karena sudah ikhtilaf berarti iftiraq. Iftiraq pasti ikhtilaf, ikhtilaf belum tentu iftiraq. Begitu semestinya rumusnya. Jadi kalau terjadi misalnya ikhtilaf antara madhab al-imam Syafi'i dengan madhab al-imam Ahmad bin Hanbal atau dengan yang lainnya, harusnya tetap umat Islam berada dalam keadaan persatuannya utuh, tidak boleh tergores begitu. Karena tidak mesti dia adalah kemudian iftiraq, kecuali kalau tidak terkendali. Nah, misalnya ta'assub ya, dan seterusnya, nanti panjang. Jadi para sekalian akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Rasul, apa solusinya? Kata Rasul, wa iyyakum wa muhdatsat al-umur. Iyyakum dalam bahasa Arab disebut uslubul hadar. Artinya waspadalah kalian, hati-hatilah kalian, hindari oleh kalian, jauhi oleh kalian. Apa itu Rasul yang dihindari? Muhdatsat al-umur. Al-umur jamak dari amrun. Amrun itu perkara, berarti perkara-perkara, berarti perkaranya banyak. Muhdatsat itu berasal dari kata hadas. Hadas itu baru. Baru itu maksudnya tidak ada sebelum itu. Dengan bahasa Arab yang lain namanya ikhtira'. Laisa ala mithalin sabiq, tidak ada sebelumnya contohnya. Itu namanya hadas. Para sekalian, muhdas berarti diada-ada, baru ada, sebelumnya tidak ada. Kalau sebelumnya ada, bukan hadas namanya jadid, dan karena jadid itu diperbaharui, tadinya ada sekarang dibuat baru, makanya disebut tajdid.
Tapi kalau sama sekali sebelumnya tidak ada, namanya muhdas. Karena banyak, jadi muhdas, banyak banget muhdasat. Jadi hati-hati kalian, kata Rasul. Banyak sekali perkara nanti di akhir zaman yang itu tidak ada pendahulunya, tidak ada contohnya, seperti kata Rasul SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak ada sebelumnya. Kata Rasul, hati-hati ya dengan perkara baru itu. Kenapa Rasul? Kata Rasul, fa innaha dhalalatun. Ini Rasul ya yang memberitahu. Kata Rasul, sesuatu yang baru dalam urusan agama ini tidak ada sebelumnya, tidak ada contohnya dari Rasulnya, itu dhalalah. Itu Rasul yang ngomong, bukan kita. Tinggal antum kriteriakan saja. Kalau tidak ada, ya sudah, itu dhalalah. Antum mau suka tidak suka, wong Rasul kok yang ngomong, betul tidak? Gimana? Urusannya adalah tinggal mana, siapa, dan seterusnya. Kata beliau, faman adraka dzalika minkum fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, Rasul itu begitu teman sekalian. Kalau memberitahu suatu masalah, mesti ada solusinya. Wahai umat, kalian ini akan mendapatkan musibah, fitnah, bala, imtihan di akhir zaman. Supaya kalian selamat, bagaimana caranya? Kata Rasul, ingat ya pesanku nih. Kata Rasul, hendaknya alaikum, namanya ilzam dalam bahasa Arab, harusnya, mestinya, wajib atas kalian disunnati, peganglah sunnahku. Ku di sini Muhammad Rasulullah, dari sunnah Muhammad. Jadi antum dalam beragama itu tanya dulu, ada nggak sunnahnya? Kalau ada, kerjakan. Tidak ada, wah nanti jangan-jangan muhdas. Kata Rasul, jangan, betul tidak? Nah begitu, kritis. Wong kita kalau apa-apa saja kritis kok, betul tidak? Jadi kenapa kalau dalam urusan agama kritis dimarahin? Tidak, tanya, ada dalilnya? Tidak, ada contohnya? Tidak dari Rasul. Kalau tidak, jangan. Itu namanya khawatir muhdas. Lalu kata beliau, bahkan wasiat Rasul itu boleh juga kalian ikuti sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa jamaah dari khalifah. Khalifah itu adalah pengganti Rasul setelah Rasul datang. Ganti susul yang menyusul Rasulullah SAW adalah disebut dengan khulafa. Kenapa? Karena banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, makanya 4 disebut khulafa. Bahkan kata Imam Syafi'i 5, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian ar-rasyidin, kenapa disebut rasyid? Karena mereka orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan ar-rusdu, dengan al-hidayah. Al-mahdiyyin, karena mereka mendapat taufik dari Allah, tidak lepas dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Ini rekomendasi dari Rasul. Al-khulafa ar-rasyidun, mereka adalah orang yang lurus karena mereka berpegang teguh dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hiraukan jika ada orang yang mulai mencerca, mencela terhadap para sahabat, utamanya